Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan di layar kaca kali ini kita tetap diberikan kesehatan dan semoga senantiasa diberikan semangat untuk terus belajar dan belajar. Anak-anakku, rasa puji syukur ini kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan payungan syafaat Rasulullah dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kemarin ya, dua pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana perkembangan dan masuknya Islam di Nusantara. Nah, sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Tepatnya kalau di buku yang kalian pegang filenya di HP masing-masing itu bab 9 di buku Kementerian Agama, ya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan peradaban Islam. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, ya, Bapak ingatkan untuk mengisi presensinya di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, materi keempat. Atau boleh ditulis materi faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, tujuannya belajar ini kalian nanti mampu menjelaskan dan mengimplementasikan bagaimana agar Islam itu diterima di seluruh lapisan masyarakat, bisa luas dalam bergaul, diterima di semua kalangan. Jadi bagaimana mensiarkan atau menyampaikan, mengangkat ajaran-ajaran Rasulullah ini ke seluruh penjuru lapisan. Jangan hanya pada kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, itu yang paling utama, ya. Karena pada hakikatnya Islam itu fleksibel, ya. Dalam artian fleksibelnya, ya, luas dan pantas ditempatkan dimanapun berada. Didakwahkan kepada siapapun dan suku apapun itu bisa diterima. Dengan catatan jangan terlalu kaku, apalagi sampai dengan cara-cara yang radikal, cara-cara yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan contoh yang seperti itu, ya. Fanatis boleh, tetapi jangan keras. Fanatis yang dimaksud kalau dalam urusan-urusan tauhid, ya, dan yang lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, balik kembali kepada faktornya lagi, ya. Ingat, kalian harus luas atau pantas bergaul dimanapun berada dan di posisi apapun. Orang yang berdakwah, orang yang mau mengajak, jangan sampai dibenci orang yang akan diajak. Kalau sudah dibenci, susah kita mau ngajaknya, ya. Bagaimana orang senang kepada kita terlebih dahulu. Bagaimana agar orang senang kepada kita? Maka yang paling utama adalah akhlak kita atau sikap kita harus diperbaiki, ya. Nah, sebelum belajar, mari kita mohon kepada Allah, berdoa semoga hati kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, dibukakan pikiran dan hati kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita awali belajar kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 247 ini, di awal materi ini kita diajak untuk senantiasa membaca Al-Quran, ya, sebelum memulai
pelajaran. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Semoga dengan membiasakan membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan makharijul hurufnya. Kalau nanti ada yang salah, tidak sesuai, silahkan di komen dan ditegur Bapak ya. Bapak akan baca, nanti kalian baca masing-masing di rumah. Tugasnya baca ayat Al-Mu'min ya, 1 sampai 10 ini. Ini sekalian nanti baca, tugas belum ini ya. Kalian videokan, video itu kirim via WA-nya ya. Dikirim via WA. Itu tugas pertama dari Bapak. Silahkan dibaca secara tertil, di video, lalu kirim ke Bapak. Itu sebagai penilaian. Itu tugasnya ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Nah, silahkan tugasnya dibaca ayat itu secara tertil, diulang kembali, sesuaikan, perhatikan makharijul huruf dan tata dan tajwidnya, lalu videokan dan kirim ke Bapak ya. Berikutnya infografis dalam mempelajari ini ya. Ya, kalian akan menganalisa nanti materinya, analisa dulu, lalu evaluasi faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia itu apa saja ya. 1, kalian akan harus mampu menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang ya. Ingat, Islam itu adalah rahmat untuk sekalian alam, bukan rahmat dan kasih sayangnya hanya semata-mata untuk orang muslim atau orang beriman saja, tapi semuanya dirahmati, disayangi oleh Islam ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu dalilnya ya. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk orang mukmin saja, orang yang beriman saja ya. Lebih kasihan mereka yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, yang menjalankan agama, yang tahu ajarannya, yang yakin, yang sudah bertakwa, untuk apa lagi? Itu sudah pasti balasan dari Allah ya. Kalian yang sudah muslim sudah pasti ada kepastian kalian akan masuk surga, tapi walaupun waktunya berbeda-beda. Tapi bagi mereka yang belum muslim, mereka yang belum beriman, kan kasihan. Jawabannya pasti ya. Kalian bisa menjawab sendiri di mana tempatnya. Maka kasihan mereka sebenarnya ya, itu bukan harus dimusuhi. Lanjut, meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Ingat, Islam adalah rahmatan lil alamin yang akan memajukan peradaban dunia.
yang luwes, yang pantas bergaul dimanapun berada. Jangan suka membenci yang lain. Membenci kepada selain muslim saja tidak boleh, apalagi sesama muslim tidak boleh. Ada ajaran seperti itu dalam agama manapun, tidak ada, apalagi Islam. Ya. Nah, perhatikan gambar yang ada, kita tadabbur ya. Tadabbur itu kita menganalisa, bahasa lainnya ya. Mengangan-angan, mengevaluasi, menganalisa, mengamati, itu tadabbur ya. Mengamati gambar yang ada, lalu kalian simpulkan apa maksudnya tuh. Makkah sebagai pusat spiritual, karena kiblatnya orang muslim ada di Ka'bah. Ka'bah itu letaknya di Makkatul Mukarramah. Lalu di situ ada berbagai macam alat teknologi, ada komputer, ada printer, ada HP dan lain sebagainya, ada laptop dan sebagainya. Nah, itu perkembangan industri. Lalu gambar yang berikutnya, santri Indonesia sebagai potret pengisi masa depan. Generasi-generasi muslim yang ada di Indonesia ini, inilah pengisi kehidupan yang akan datang. Ya. Kalau dalam satu bukunya Imam Al-Ghaliyin mengatakan ya ma'syarun nasiin, wahai generasi muda, inna fi yadikum amral ummah, sesungguhnya ada di tanganmu lah urusan umat, wa fi iqdami hayataha, dan ada pada pundakmu lah maju atau mundurnya umat itu. Jadi kalau kalian sebagai generasi mudanya maju, ya umatnya maju. Tapi kalau kalian itu melempem, ya generasi mudanya mundur, bangsanya mundur. Selanjutnya gambar terakhir, komunitas muslim milenial. Profil komunitas muslim milenial baik di barat maupun di timur itu seperti apa? Nah, berikutnya kebangkitan Islam ya. Di situ wawasannya akan ada satu kisah, satu wawasan, satu artikel, silahkan dibaca ya. Atau kata Bapak bacakan sebentar, kita amati bersama. Ingat, kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam selalu dinanti di seluruh belahan dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang populasi muslim terbesar di dunia menjadi salah satu titik harapan itu. Terlebih kontestasi gagasan dan gerakan keislaman kosmopolitan yang cocok dengan kebudayaan masyarakat global mulai berkembang di Nusantara. Masyarakat dunia memiliki minat besar terhadap Islam di belahan Zamrud Khatulistiwa. Itu sebabnya dianggap dapat meredakan ketegangan sebagai akibat perang peradaban. Namun demikian, optimisme dan euforia itu jangan terlebih dulu dibesar-besarkan tanpa disertai upaya introspeksi umat Islam Indonesia. Alangkah lebih baik jika kebangkitan itu tidak sekedar berwujud simbol-simbol dan slogan-slogan yang keluar dari mimbar ataupun terpampang di pinggir trotoar, tetapi juga terasa dalam nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Di balik harapan akan kebangkitan Islam, dari arah Indonesia itu masih tersisa 3 masalah besar umat Islam, yaitu kebodohan tentang pendidikan, kemiskinan tentang ekonomi, dan kerelawanan atau sosialnya. Indikator masalah kebodohan dapat dilihat dari peringkat Indonesia saat ini yang menempati urutan ke-111 dalam tradisi literasi. Termasuk juga dapat dilihat dari rendahnya kualitas pendidikan, ilmu dan teknologi. Problematika yang dihadapi umat Islam sekarang ini persis dengan sindiran Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis seperti buih yang mudah diombang-ambingkan.
Kebangkitan Islam meniscayakan lahirnya kader Islam yang berpendidikan dan mempunyai jiwa kerelawanan yang tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang mampu menjadikan manusia yang seutuhnya. Di Indonesia, ikhtiar tersebut diperoleh oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan ormas keagamaan lainnya dengan cara mendirikan serta mengembangkan lembaga dakwah dan pendidikan sekolah, madrasah, pesantren, hingga pendidikan tinggi di seluruh pelosok negeri. Gerakan non-politik yang dilakukan oleh ormas Islam di Indonesia itu bertujuan untuk melahirkan kaum terpelajar dan cendekiawan Islam yang diharapkan dapat mengentaskan umat dari lubang kemiskinan. Walaupun usaha ini tidak instan, harapan terjadinya kebangkitan Islam bukan mustahil, justru lahir dari gerakan budaya yang diperjuangkan oleh ormas Islam dari belahan Zamrud Khatulistiwa tersebut. Sebutlah misalnya gerakan Islam Nusantara yang diusung NU atau gerakan Islam berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah. Saran Bapak, kalau kalian mau berormas Islam, silahkan pilih antara Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Ya, dua gerakan Islam atau ormas Islam terbesar di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali memberikan kontribusinya terhadap perkembangan dan kemajuan Islam di Nusantara atau Islam di Indonesia ini. Anak-anakku, hari inilah artikel yang ada, kalian bisa membaca. Ingat, kemajuan Islam bukan hanya slogan-slogan atau pampangan-pampangan, baliho, pampangan stiker, pampangan simbol-simbol yang ada, tetapi kemajuan Islam pada hakikatnya, artikel ini menyebutkan, adalah pada ranah pengetahuan kalian, kepribadian kalian, ya. Ada 3 hal tentang pendidikan, ekonomi, dan sosialnya. Ingat, pendidikan kita masih jauh tertinggal di urutan ke-111, ya. Kita harus terus memompa pengetahuan kita, wawasan kita, membaca dan terus membaca, cari sumber yang jelas, cari guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Ingat, banyak halakoh-halakoh atau perkumpulan-perkumpulan yang justru mendoktrin kalian untuk membenci kepada yang lain. Ingat, Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci pada kelompok lain pun, pada siapapun, bahkan pada non-muslim itu sendiri atau bukan pada orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak pernah atau Islam tidak pernah mengajarkan untuk membencinya. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan kita membenci kepada siapapun. Karena pada prinsipnya Islam itu rahmatan lil alamin. Ini sekedar pembuka dari Bapak pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Silahkan dibaca wawasan Islam berikutnya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan didialogkan secara interaktif, baik di Google Classroom-nya melalui komentarnya maupun di WA pribadi atau WA grupnya. Ya, demikian belajar kita pada hari ini. Kita akhiri atau kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan dinilai satu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoinya, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan segala cita-cita kita dan kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Bapak, mohon maaf apabila tidak sesuai harapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.